Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aden Renan dari Fakultas Pertanian untuk prodi saya Agribisnis semester 1. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Untuk yang pertama, mulai dari pengertian. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam kajian sejarah, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai hasil dari proses panjang yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Next. Untuk latar belakang Pancasila. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Gerakan nasionalisme mulai berkembang dan masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya kesatuan kemerdekaan. Banyak tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya mulai memikirkan dasar negara yang dapat menyatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Nah, untuk proses pembentukan Pancasila. Pancasila mulai dibahas secara serius dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945. Dalam sidang ini, Soekarno sebagai ketua mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Usulan Soekarno ini dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta yang berisi 5 sila. Namun, setelah melalui proses diskusi dan kompromi dengan berbagai pihak, terutama dalam hal keberagaman agama, Piagam Jakarta mengalami perubahan, sehingga pada 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Untuk 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk isi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong sistem pemerintahan demokratis dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Makna dalam Pancasila dalam sejarah. Nah, ini perlu kita ketahui, Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa penjajahan. Pancasila juga menggambarkan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia dan menjadi landasan moral, sosial, dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk peran Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila terus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan negara. Pancasila juga berperan penting dalam membangun kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Selain itu, Pancasila menjadi sumber legitimasi bagi berbagai perubahan dan perkembangan dalam sejarah Indonesia, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pancasila dan tantangan modern. Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman. Namun dalam prakteknya Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam menghadapi intoleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial. Pancasila diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial dan keadilan di Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi cermin dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mencerminkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan upaya terus-menerus untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang pertama, dasar Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila dalam perspektif ideologi dapat dipahami sebagai dasar atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang memandu arah pembangunan dan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi atau nilai-nilai dasarnya. Sebagai ideologi, Pancasila bukanlah doktrin yang kaku, melainkan pedoman hidup yang fleksibel dan dapat mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Ini penting juga buat kita, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis bagi negara Republik Indonesia, NKRI. Kelima, sila yang terkandung dalam Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi pembangunan bangsa serta menjadi sumber hukum utama dalam kehidupan bernegara.
Pancasila juga menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan demokratis. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga berbagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif ideologi, Pancasila memberikan arahan bagi setiap warganya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Pancasila dalam konteks global. Dalam era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi dapat menjadi salah satu pedoman dalam menghadapi tantangan dunia modern, seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan perbedaan budaya. Ideologi Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu konteks global. Untuk materi yang ketiga, Pancasila sebagai kajian filsafat. Ontologi Pancasila. Ontologi berbicara tentang hakikat atau eksistensi Pancasila. Pancasila anggap sebagai dasar yang mendasari semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam hubungan antar individu, antar warga negara, maupun hubungan negara dengan dunia luar. Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang berlaku bagi semua manusia, namun diinterpretasikan sesuai dengan konteks Indonesia yang plural, yaitu beragam suku, agama, budaya, dan kepercayaan. Untuk epistemologi Pancasila. Dalam epistemologi Pancasila berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Pancasila merupakan sumber pengetahuan yang memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila diyakini sebagai kebenaran yang bersifat rasional, sehingga dapat dipahami dengan nalar dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Aksiologi Pancasila. Aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengajarkan tentang keadilan, persatuan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta pentingnya kesejahteraan sosial. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan baik dalam tingkat individu maupun dalam skala lebih besar seperti kebijakan negara. Untuk praksis Pancasila, filsafat Pancasila juga memandang bahwa Pancasila harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Pancasila bukan hanya doktrin teoretis,
tetapi harus dijalankan dalam bentuk praktis untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu hubungan Pancasila dengan Pancasila sebagai ideologi. Dalam filsafat, Pancasila juga dipahami sebagai ideologi negara yang bersifat terbuka, inklusif dan dinamis. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Ia tidak bersifat dogmatis, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan inti nilai-nilai dasarnya. Sekian penjelasan